Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya. Walladhi yanqudul wudu'a sittatu. Halaman berapa itu? Halaman 6 baris kelima, halaman 6 baris kelima. Faslun fasal baru walladhi yang yanqudul wudu'a membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu sittatu asya'a itu ada 6 perkara. Jadi yang batalin wudu ada 6. Maka kalau bukan 6 ini wudu kagak batal. Jadi yang batalin wudu cuma 6. Kan apa istilahnya? Banyak anggapan di tengah masyarakat kalau makan tuh batalin wudu kan ya. Makan wudunya batal. Terus apa lagi? Minum, ketawa terbahak-bahak batalin wudu, katanya begitu. Coba nanti dilihat nih di 6 hal yang batalin wudu ada gak yang termasuk di dalamnya makan, minum dan juga tertawa. Walladhi yanqudul wudu asittatu asya, yang membatalkan wudu ada 6 perkara. Yang pertama ma kharaja minas sabilaini, seluruh yang keluar, apa-apa yang keluar minas sabilaini daripada 2 jalur kemaluan. Ma sesuatu atau apapun, kharaja keluar sesuatu itu, minas sabilaini daripada 2 jalur kotoran, 2 kemaluan, depan atau belakang. Jadi apapun yang keluar dari 2 kemaluan, baik itu bendanya najis atau bukan najis. Jadi karena mungkin saja ada orang yang keluar dari kemaluannya misalnya batu misalnya kan ya. Itu kan bukan najis tuh. Atau keluar dari kemaluan belakangnya misalnya ada gundu gitu. Dia malamnya main gundu ke ketampol masuk mulut. Besoknya keluar. Jadi apapun yang keluar dari 2 kemaluan, baik itu benda najis atau bukan, baik itu sesuatu yang biasa keluar di situ atau tidak biasa, seperti darah keluar dari kemaluan belakang misalnya, bagi sebahagian orang yang sakit. Apapun yang keluar dari 2 kemaluan, maka itu membatalkan wudu, begitu. Maka kalau ada sesuatu yang keluar tapi bukan dari 2 kemaluan, keluar dari tubuh kita tapi tidak melalui 2 kemaluan, itu enggak batalin wudu walaupun bendanya najis. Kalau bendanya suci kan kayak air mata. Orang nangis tuh ada air mata keluar dari matanya, enggak batal wudu. Sebab yang batalin wudu tuh keluar dari lubang kemaluan. Atau yang keluar najis misalnya darah. Kayak orang mimisan, itu kan darah keluar tuh. Nah, tapi kan hidung tuh bukan lubang kemaluan. Hidung tuh ya hidung, maka karena ini bukan lubang kemaluan, walaupun yang keluar najis itu kan darah najis tuh, maka nggak batal wudunya, begitu.
Kalau dia lagi sholat kemudian mimisan, sholatnya batal karena ada najis. Tapi wudhunya mah nggak batal. Jadi tinggal dielap aja itu mimisannya. Kalau perlu disumpel, habis itu dia sholat lagi. Begitu. Atau apalagi najis yang keluar tapi tidak melalui dua kemaluan, bisul, ya kan, bisul nih. Kan ada ya orang yang bisul tuh dipiara sama dia. Dia bisul nih dipiara sama dia. Sampai menir kata dia. Soalnya kalau masih kecil di pites tuh sayang katanya kan ya. Dipiara berhari-hari, kadang udah 3 hari dilihat menir baru ditusuk sama dia tuh. Itu udah dipiara baik-baik dari hari pertama, udah hari ketiga wayaknya menir, dia datang sholat ke masjid, ketampar bocah. Ada bocah kan, kalau di masjid bocah banyak tuh yang main. Dia lagi sholat begitu ketampar, nih bisulnya pas di sini nih, gitu. Itu sakit hati banget itu. Maka sholatnya batal. Tapi bukan gara-gara wudhunya yang batal, karena di tangannya ini ada najis. Itu kan darahnya keluar, nanahnya keluar. Ada lagi namanya sodidul dumat. Sodid itu kalau bahasa Indonesia tuh minyak bening yang keluar habis nanah. Tuh, bening tuh kan, tapi dia minyak tuh, kayak air tuh. Itu sodid tuh termasuk najis tuh. Jadi najis itu keluar dari dari bukan dari kemaluan, wudhunya nggak batal. Cuman karena ini ada najis, sholat nggak boleh begitu. Maka dielap dulu ini najisnya, kotorannya dielap sampai bersih, baru kemudian dia sholat lagi. Begitu. Maka kalau tidak dari kemaluan nggak batal. Yang batal itu dari dua kemaluan. Baik itu yang keluar bendanya padat, atau bendanya cairan, atau yang keluar angin, kentut misalnya. Sama Bang. Baik yang keluarnya dikit atau yang keluarnya banyak. Baik yang keluarnya kedengeran atau kagak kedengeran. Kan ada tuh kentut yang kagak kedengeran kan ya. Biar kedengeran apa kagak kedengeran, pokoknya kalau keluar itu dari dua kemaluan batal wudhunya. Gitu. Jadi orang nggak punya alasan. Kalau udah kentut dibilang, waduh, males wudhu lagi. Gimana? Wudhu apa kentut juga cuma dikit doang. Gitu. Nggak ada alasan dikit doang. Pokoknya kalau keluar wudhunya batal. Begitu. Jadi itu yang pertama. Maka badan kita ini kalau mengeluarkan sesuatu yang mungkin najis, itu tidak batalin wudhu. Jadi mimisan tuh nggak batalin wudhu. Apalagi contohnya mimisan, bisul, atau apapun lah begitu. Apa yang keluar dari badan tapi bukan najis tapi tidak melalui kemaluan. Muntah. Oh, kalau muntah, iya, muntah tidak batalin wudhu. Tapi kalau muntah pas lagi sholat kan jarang. lagi sholat muntah jarang. Jadi yang dikeluarkan tuh najis tuh, muntah, tapi dia tidak melalui lubang kemaluan. Kemudian yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Yang kedua yang batalin wudu, an-naumu, tidur. Ala, dalam kondisi ghairu hayatil mutamakkin, tidak dalam keadaan mutamakin. Tidur yang tidak dalam keadaan mutamakin. Mutamakin itu maksudnya pantatnya nempel tanah. Kalau bahasa lengkapnya mutamakinu maq'adahu alal ardi. Orang yang tidur dan pantatnya itu tertutup oleh tempat duduk atau tanah. Jadi tidurnya tuh duduk begini nih. Baik duduk di bangku atau duduk di lantai. Pokoknya dia tidur, pantatnya nempel tanah. Artinya tertekan itu. Pantatnya tuh ditekan oleh berat badannya sehingga tuh lubang dubur tuh tertutup. Begitu. Tapi kalau tidurnya nggak begitu, wudunya batal. Kenapa dibedain antara tidur mutamakin dengan tidur gairu mutamakin? Sebab dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh bilangnya begini,
Al-ainani wika usahi. Dua mata ini adalah penutupnya dubur. Dua mata penutup dubur. Idza namatil ainan, kalau dua mata ini tidur merem, intalaqal wika, maka terbuka itu penutup dubur. Jadi bahasa sederhananya, orang kalau tidur tuh pasti kentut begitu. Jadi tidur nggak batalin wudhu, tapi tidur adalah kondisi potensial orang kentut. Maka itu dikatakan tidur membatalkan wudhu, sebab hampir mungkin 100% tuh mungkin 99,9% orang tidur tuh pasti kentut. Makanya kalau kita masuk ke kamar tidur tuh rada bau itu kan ya, orang udah tidur sejam 2 jam tuh itu emang kentut itu dia. Tapi tidur dengan keadaan duduk itu membuat duburnya tidak bisa mengeluarkan sesuatu. Maka itu tidur dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudhu. Sebab yang batalin wudhu kan sebenarnya bukan meremnya. Yang batalin wudhu tuh pantatnya kebuka gara-gara dia tidur. Karena pantatnya terbuka maka kemungkinan besar ada yang keluar. Tapi dengan matanya tertutup dan pantatnya ditutup dengan duduk begini, itu kemungkinan kemungkinan ada yang keluar tuh menjadi hilang, nggak ada gitu. Jadi kalau orang duduk begini nggak kentut emang. Percaya gak kalau lagi duduk gini nggak kentut? Iya, emang kagak ada ininya, nggak ada jalannya. Coba kalau kita naik motor, naik mobil tuh, pas berhenti di lampu merah, coba lihat kiri kanan. Itu ada yang naik motor tuh pantatnya begini tuh, begitu tuh. Itu kira-kira begitu mau ngapain dia tuh? Ini emang kentut susah tuh lagi duduk begitu. Makanya kata ulama, lagi duduk nih nggak batalin wudhu. Sebab yang batalin wudhu itu adalah keluarnya dari sesuatu dari dubur, dan itu tertutup karena dia lagi sedang duduk begitu. Dan itu juga terjadi dulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Dulu kan Nabi Muhammad tuh SAW modelnya sholat isya tuh, itu sholat isya tuh kadang ditunda. Ya kan kalau kita kan bahasanya jam 7 nih. Itu kadang Nabi Muhammad tuh sholatnya jam 9, kadang jam 10 begitu. Tapi kadang juga diduluin. Pokoknya kata Sayyidina Anas, kalau ngelihat orang udah rame, iqomah. Tapi kalau ngelihat orang belum pada rame, terus ditunda begitu. Nah satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunda iqomah isya'nya. Nah orang-orang yang waktu sholat maghrib nggak pulang, itu mereka berzikir karena saking lama itu nunggu iqomah isya, mereka tuh tidur. Tapi dalam keadaan duduk. Kata Sayyidina Anas, hatta takhfiqa ru'usuhum. Sebahagian dari para sahabat yang tidur tuh palanya sampai ngangguk begitu. Palanya ngangguk turun ke bawah. Saking kalau begitu kan udah pules banget itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk. Nabi Muhammad ngelihat para sahabat tuh ada beberapanya yang tidur lalu iqomah. Setelah iqomah itu sahabat-sahabat yang bangun itu dari tidur nggak disuruh wudhu lagi sama Nabi. Padahal Nabi Muhammad ngelihat itu orang tidurnya orang pada tidur, tapi tidur duduk begitu. Walaupun palanya turun, tapi karena tidurnya duduk itu tidak membatalkan wudhunya. Sebab yang batalin wudhu aslinya itu sesuatu keluar dari dubur. Dengan dia duduk seperti itu, maka yang kemungkinan keluar dari dubur itu menjadi tidak ada. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, orang punya kitab namanya Kitab Kifayatul Akhyar, itu tidur duduknya tidak dibedakan apakah dia nyender atau tidak nyender, apakah dia bersandar atau tidak bersandar. Pokoknya kalau tidurnya duduk yang membuat berat badannya itu ditanggung oleh pantatnya sehingga besar itu tekanannya besar tuh pantat ke tanah, itu nggak batalin wudhu. Biarpun dia nyender, yang kalau kita tarik senderannya dia jatuh nggak ada masalah. Pokoknya selama dia tertutup itu pantatnya, wudhunya tidak batal. Begitu. Jadi yang batalin tuh, dan kita kan sering dengar ada beberapa ulama kita tuh
yang sholat subuh make wudhu sholat asar kan ya, wudhu sholat asar, maghrib kagak wudhu lagi, isya kagak wudhu, subuh kagak wudhu lagi, begitu. Itu yang Sayyidina yang apa yang anaknya Imam Ahmad itu, Imam Ahmad bin Hambal, anaknya heran nanya ke bapaknya Imam Ahmad. Waktu itu kan Imam Syafi'i ceritanya nginep di rumah Imam Ahmad. Katanya ulama tuh Syafi'i Muhammad bin Idris. Masa subuh dia kagak wudhu sholatnya, kata dia begitu. Kata bapaknya bukan kagak wudhu, wudhunya kagak batal begitu. Karena sepanjang malam Imam Asy-Syafi'i itu duduk memang kelihatannya tidur. Tapi kata Imam Ahmad tuh beliau tuh sedang berzikir sekaligus menghatamkan Al-Qur'an. Ini di banyak riwayatnya Imam Asy-Syafi'i itu bisa menghatamkan Al-Qur'an satu malam tuh berapa? 2 apa 3 kali? 2 kali apa 3 kali? Gitu.